Oke, ada salah satu member kita yang mengalami isu ya teman-teman ya. Jadi dia sedang bikin fitur pencarian ya, tapi ketika diklik, nah itu ngilang semua teman-teman ya. Kita lihat ya apa yang terjadi di sini ya. Di sini sih kalau saya lihat tidak ada yang aneh ya dari kodenya, sepintas ya, tapi ternyata di bagian sini ada yang aneh sih. Di sini dia menggunakan single chart scroll view untuk membuat sebuah list ya. Yang sebenarnya lebih cocok kalau pengen bikin list yang bentuknya seperti ini sih, bikinnya pakai list view builder aja. Nah, mungkin saya akan contohin kayak gini. Kita hapus bodinya ya, teman-teman. Nah, di sini. Lalu di sini baru kita bikin list builder. Boleh pakai snippet silakan ya. Nah, jadi kalau pengen bikin list yang seperti itu bentuknya, pakai list builder aja ya. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi kalau saya klik. Nah, ini masih bermasalah ya. Kita lihat masalahnya di mana. Oke. Bar-nya kayaknya oke. Search widgetnya apa yang salah di sini? Kita lihat di search widgetnya. Di sini saya kasih kontainer ya. Lalu dikasih red search item. Oke, kita lihat search itemnya. Oke, oke, oke. Dia sudah pakai reusable widget ya. Dan kalau saya lihat sekilas sih tidak ada masalah ya kayaknya ya. Kayaknya nggak ada masalah nih di reusable widgetnya ya. Tapi coba kita lihat ya. Coba kita tes dengan menambahkan text field yang biasa aja ya. Kita tes apakah masalahnya masih muncul. Ternyata masih muncul teman-teman ya. Ketika diklik masih muncul. Oke, ini isunya kenapa? Isunya aneh sekali ini teman-teman. Kita lihat di sini masalahnya apa. Coba saya tes bikin scaffold biasa ya. Saya bikin scaffold biasa. Lalu saya pengen kasih text field sini. Ya, jadi kita buat sampel yang lebih sederhana dulu ya. Kita lihat di permasalahan di mana. Lalu saya bikin list builder di sini. Oke, ketika diklik, nah hilang. Kenapa nih? Atau karena masalah tema ya? Kalau masalah tema, kita ngetesnya bungkus aja ini sama material app ya, teman-teman. Kita bungkus sama material app, ini diganti jadi scaffold. Nah, kalau ada permasalahan di temanya, ketika klik, oh ternyata masih muncul juga ya, teman-teman ya. Kita lihat masalahnya di mana ya. Coba saya pengen panggil kode ini kode sampel yang baru saya buat ya. Saya pengen taruh di main.dart, teman-teman. Oke, taruh di main.dart. Apa yang terjadi kalau saya bikin kayak gini? Ya, nggak ada masalah, teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Kayaknya masalahnya ini justru bukan di halaman ini ya, tapi ada di halaman lain ya. Bukan di product screen, tapi ada di halaman lain. Saya sih curiga di navigasinya nih kalau kayak gini ya. Ya, saya curiga di navigasinya. Karena setelah kita tes hanya memunculkan halaman ini di My App dan ternyata nggak ada masalah tuh ya. Nggak ada masalah ya. Oke. Nah, kenapa saya tahu gitu ya masalahnya ada di tempat lain? Karena biasanya kalau saya bikin kayak gini nggak ada masalah teman-teman, nggak ada masalah. Yang aneh kayak gitu, kayak tadi ya. Berarti ini ada indikasi ada masalah di tempat lain ya. Mari kita cek ya. Tempat lain itu di mana? Oke, saya akan atur ke barang ya. Ketika diklik hilang ya teman-teman ya. Nah kita lihat ya masalahnya di mana nih ya. Oke, lalu saya cek navigasinya ya di sini dia menggunakan yang namanya animated notch bottom bar ya. Kita lihat ya. Oke, yang terbarunya itu versinya 1.0.0 teman-teman ya. Kita lihat yang dia gunakan 1.0 sudah yang terbaru ya. Sudah yang terbaru, tapi kenapa nggak sesuai ya dengan harapannya? Itu sih ya. Nah, justru dia menyebabkan navigasi yang aneh di sini. Oke. Nah, dalam kasus ini yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba sampel bawaan dari pluginnya teman-teman ya. Kita akan coba sampel bawaan dari pluginnya ya. Lalu kita coba implementasikan apakah masih tetap mengalami mengalami hal yang sama ya. Kita lihat teman-teman di sini dari sampel pluginnya sih kayak gini. Dikasih button navigation bar, oke. Oke. Oke, saya akan coba dari example ya. Kita coba saja dari example teman-teman. Apakah masih bermasalah seperti itu ya? Nah, nanti akan kita tempel halaman product screen ya, teman-teman. Saya akan masuk ke main.dart ya. Lalu kita lihat di sini apa yang kurang. Oh, dia butuh SVG. Oke, saya tidak pakai gambar SVG sih. Bisa diganti dengan yang lain di sini.
Saya ganti dengan icon aja ya teman-teman ya. Saya ganti dengan icon aja. Saya belum tahu tuh itu ada di mana. Kita lihat dulu. Oke, ada masalah lagi kah? Di atas dibuang, lalu kita save ya. Kita lihat deh. Menggunakan sampel bawaan dari pluginnya, apakah masih bermasalah ya teman-teman ya. Oke, nah ini masih murni ya. Jadi dari example pluginnya teman-teman kita lihat ya. Kalau saya klik yang ini ya, yang page 4, nah saya akan arahkan ke product screen. Saya akan arahkan ke product screen. Oke, harus di hot restart dulu kah? Kita hot restart dulu. Oke, kita klik. Ya, ada masalah ya teman-teman. Oke, ada masalah di sini ya. Berarti by default ya, kita nyobain plugin ini ternyata ada masalah teman-teman. Oke, nah ini kabar yang kurang baik ya teman-teman ya. Kadang pluginnya ini bermasalah. Oke, solusinya mungkin ini ya, mungkin ini ya. Mungkin dibikin jadi true. Oke, ini agak sulit sih handle-nya. Agak sulit handle-nya teman-teman ya. Kalau masalahnya seperti ini. Kita lihat ya, masih bermasalah teman-teman. Oke, masih bermasalah ya. Saya khawatir agak sulit nih perbaikinya. Oke, saya khawatir agak sulit sih. Coba kita lihat di bawah konsolnya, apakah ada clue? Mungkin ada clue ya, teman-teman. Dan saya lihat di sini ya, no clue, teman-teman ya. Tidak ada clue sama sekali di sini. Oke, saya akan lihat di sini. Di mana ya? Agak sulit ya, agak sulit. Paling paling gini, teman-teman. Cara saya mengatasinya ya, bagian bodinya. Kita coba ya. Ini saya ngetes-ngetes dulu, teman-teman. Saya akan kasih indexed start ya. Saya kasih children ya. Lalu saya kasih halaman yang di atas ini. Bottom bar pages ya, saya masukin ke sini. Oke. Nah, kita bikin gini dulu. Oke, lalu kita save dulu. Kita hot restart. Oke, kita hot restart dulu. Nice ya. Kita masuk ke, nah ini kenapa nih? Jump to page-nya dihapus dulu aja, teman-teman. Ya, kita hapus dulu aja. Oke. Kita save dulu. Kita klik. Nah, ketika diklik ini seharusnya indeksnya berubah ya. Coba saya lihat apakah ada semacam selected index ya. Tidak ada ternyata ya. Tidak ada ternyata ya. Ternyata dia di sini pakai page controller. Oke, berarti saya akan membuat state di sini. Namanya adalah selected index. Ya, defaultnya itu 0 ya. Nt new index. Selected index sama dengan new index. Oke, state. Ya, lalu saya akan panggil update state di bawah ya. Di mana ya? Di sini ya. Masukin indeksnya. Gitu ya. Jadi saya akan bikin logic untuk mengubah halaman yang sedang dibuka di sini. Ya, kita coba. Ya, masih bermasalah teman-teman. Oke. Nah, dalam kasus ini saya khawatir akan repot, oke, memperbaikinya ya masalah ini. So, paling ya solusinya coba kita lihat ya. Apakah ada yang saya bisa lihat di sini? Scaffoldnya udah. Agak sulit sih, agak sulit teman-teman untuk memperbaiki isu ini ya. So, saya tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan plugin ini ya, animated notch bottom bar ya, karena satu ya ada masalah juga di situ ya. Saya khawatir akan kesulitan nih untuk memperbaiki isunya yang seperti tadi ya. Karena kalau dari sini sih tidak banyak clue ya yang bisa kita lihat ya teman-teman. Atau diganti jadi false, apakah ngaruh ya? Coba saya ganti false ya. Kita hot restart. Oke, hot restart, klik. Ya, nggak ngaruh ya teman-teman ya. Diganti false juga ya. Itu memang harus true kayaknya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya nggak ada clue ya. Saran saya pakai plugin lain aja ya, karena ini masalahnya lumayan serius ya.
Takutnya teman-teman kerepotan di sini. Meskipun saya kepikiran satu ide sih. Mungkin ini bisa ya, mungkin ini bisa. Kita coba aja. Saya akan bungkus dia dengan kolom ya, kolom. Saya akan kasih stuck di sini ya. Itu satu dulu, pastikan tidak error. Oke, good. Nah, indexed stucknya ya, itu saya taruh setelah di belakang scaffold atau setelah ya. Setelah di belakang nih, di belakang scaffold, saya taruh di belakang scaffold seperti ini ya. Yang ini scaffoldnya saya bikin jadi transparan. Ya, meskipun saya tidak tahu ya, ini akan bekerja atau enggak. Oke, kita hot restart dulu ya. Kita hot restart dulu teman-teman. Oke, klik. Nah, ketika diklik berubah ya. Nah, cara ini bekerja teman-teman ya. Ternyata cara ini bekerja loh. Oke, tuh, kerja ya. Dia nggak hilang tuh, teman. Dia nggak hilang. Ya, tidak hilang teman-teman. Tuh. Jadi mengatasinya ya seperti ini. Jadi di sini sih idenya saya bikin si halaman indexed stack-nya itu berada di layar yang berbeda dengan navigasi dengan navigasinya teman-teman ya, sehingga dia tidak memberi efek yang kayak tadi teman-teman ya, jadi ketutup. Tapi apakah ini solusi yang oke? Ya, ini solusi yang oke teman-teman. Tapi saya prefer tidak menggunakan sih library ini ya kalau ada masalah seperti ini. Oke. So, silakan putuskan mau tetap menggunakan library-nya atau dengan ini ya, dengan catatan kalau kita pakai library-nya ya kita harus akalin kayak gini teman-teman ya. Jadi kodenya agak aneh sih, agak aneh. Jadi agak aneh teman-teman. Atau kita tidak usah menggunakan sama sama sekali library-nya ya, menghindari masalah-masalah lainnya ke depan. Oke, seperti itu paling ya. Jadi saya ringkas solusinya kita bungkus scaffold-nya dengan stack ya. Lalu kita bikin indexed stack sebelum scaffold seperti ini. Oke. Lalu nah, kita tes lagi, dia sudah bekerja dengan baik ya teman-teman. Gitu. So silakan putuskan mau menggunakan solusi yang mana ya.